Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Linda. Saya dari Kas Manajemen A3. NIM saya 18104166681. Dosen pengampu Adi Musalain FEMM. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian konsep bisnis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Bisnis berasal dari kata busy dalam kurung sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umumnya yang menggambarkan semua aktivitas dan industri yang memproduksi barang dan jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor-faktor sekitar yang dapat membantu dan menghambat perkembangan bisnis. Faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan, namun juga dari luar. Yang pertama adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi yang mempengaruhi organisasi. Batas organisasi adalah batasan yang memisahkan organisasi dari lingkungan. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan konsumen, pemasok, pesaing, dan lingkungan umum. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis. Secara langsung, lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan internal adalah karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, makin karyawan menuntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Ada kalanya suatu posisi dalam organisasi mengkehendaki klarifikasi kependidikan tertentu, seperti komputer. Masyarakat karyawan untuk menguasai terbaru, yaitu manajemen. Dalam menjalankan usaha organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Manajemen merupakan pencapaian berbagai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Yang ketiga, pemegang saham dan dewan. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah GO publik, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik secara sasaran dan perasaan juga menjadi modal suatu organisasi.